Selamat siang, Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan performance management dan appraisal. Nah, kelompok kami ada Girelda Valencia, Patrick Kennedy, Leonie Francisca, Tirsa Gracia, dan Elvi Juniani. Ya, next. Di sini kita akan mulai dari basic of performance appraisal. Next. The performance appraisal process atau penilaian kerja berarti mengevaluasi kinerja sekarang dan masa lalu seorang karyawan dibandingkan dengan standar kinerja seharusnya. Standar ini itu ditetapkan oleh penilai dan oleh karena itu diperlukan pelatihan, umpan balik, dan intensif agar dapat mengurangi kinerja yang kurang optimal. Proses penilaian kinerja biasanya mencakup 3 hal, yaitu menetapkan standar kinerja, menilai kinerja aktual seorang karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, atau biasanya menggunakan rating, menyediakan umpan balik untuk membantu karyawan mengurangi kurang optimalnya kinerja atau meneruskan kinerja yang sudah baik. Next. Why appraise performance? Mengapa menilai kinerja? Ada 5 alasan kenapa penilaian kinerja. Yang pertama itu karena keputusan penetapan gaji, promosi, dan retensi masih banyak yang berdasarkan penilaian terhadap karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran penting dalam manajemen kinerja karyawan, memastikan setiap karyawan dan kinerja tim sesuai dengan goal perusahaan. Ketiga, penilaian membuat kita mampu melaksanakan perencanaan untuk memperbaiki defisiensi dalam kinerja dan untuk memperkuat hal-hal yang benar yang sudah dilakukan. 4. Penilaian memfasilitasi perencanaan karir karena penilaian menunjukkan kelemahan dan kekuatan seorang karyawan. Yang kelima, penilaian dapat digunakan untuk mengidentifikasi keperluan pelatihan dan pengembangan. Next. Pentingnya umpan balik yang kontinu. Umpan balik tidak harus menunggu saat penilaian kinerja. Misalnya saat melihat ada yang salah, penilai dapat langsung memberikan umpan balik. Manajemen kinerja adalah cara yang berorientasi pada tujuan dan kontinu untuk menilai dan mengatur atau memanage kinerja karyawan. Manajemen kinerja adalah proses kontinu identifikasi, pengukuran, dan pengembangan kinerja, baik secara individu maupun tim, agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Untuk menentukan tujuan karyawan dan standar kinerja, pertama-tama penilai harus menentukan apa yang harus diukur. Ia turut harus menetapkan goal yang bisa diukur. Goal yang baik harus smart, specific, measurable, attainable, relevant, and timely. Next. Praktik dalam HR, bagaimana menetapkan goals yang efektif. Yang pertama ada set goals yang spesifik, kemudian ada set goal yang bisa diukur, lalu ada set goal yang menantang namun dapat dikerjakan. 4. Dorong partisipasi karyawan menentukan goal. Manajemen talenta mendasari standar penilaian dalam kompetisi yang diinginkan. Beberapa perusahaan menilai kinerja berdasarkan kompetensi dan skill yang dibutuhkan oleh sebuah pekerjaan. Peran job description secara ideal, apa yang akan dinilai dan bagaimana menilainya tercermin dari job description. Apa yang akan dinilai tercermin dari deskripsi, apa kewajiban dan tugasnya. Job description mencakup perilaku strategis yang penting. Next. Siapa yang seharusnya melakukan penilaian? Peer appraisals penilaian dilakukan oleh peer atau kolega kerjanya. Rating committees tim penilai terdiri dari supervisor terdekat dengan karyawan dan 3-4 supervisor lain. Hal ini bisa menguntungkan karena mampu mengurangi bias jika dibandingkan berdasarkan penilaian satu individu saja. 3. Self-rating. Penilainya adalah karyawan itu sendiri. Penilaian yang keempat, penilaian oleh bawahan hal ini dapat baik karena survei menunjukkan manajer yang dinilai buruk oleh bawahannya cenderung mengalami perubahan signifikan setelahnya. Yang kelima, umpan balik 360 derajat informasi penilaian dikumpulkan dari berbagai pihak, supervisor,
peer, bawahan, bahkan pelanggan jika relevan. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah Technique of Appraising Performance. Next. Yang pertama, The Graphic Rating Scale 0. Metode paling sederhana dan terpopuler untuk menilai kinerja. Skala tersebut dapat mencantumkan beberapa sifat pekerjaan dan serangkaian nilai kinerja. Yang kedua, Alternation Ranking Method. Memberi peringkat karyawan dari yang terbaik hingga yang terburuk berdasarkan suatu sifat. Karena biasanya lebih mudah untuk membedakan antara karyawan terburuk dan terbaik. Next. Yang ketiga, Pair Comparison Method. Metode perbandingan berpasangan membuat metode pemeringkatan menjadi lebih tepat. Untuk setiap aspek, Anda membandingkan setiap karyawan dengan karyawan lainnya. Yang keempat, Force Distribution Method. Metode distribusi paksa mirip dengan penilaian pada kurva. Di sini, manajer menempatkan presentase orang yang dinilai ke dalam kategori kinerja. Keuntungan besar dari distribusi paksa adalah mencegah supervisor hanya menilai seluruh atau sebagian besar karyawan memuaskan atau tinggi. Next. Yang kelima, Critical Incident Method. Dengan metode ini, supervisor menyimpan catatan contoh positif dan negatif. Setiap 6 bulan atau lebih, atasan dan bawahan bertemu untuk membahas kinerja bawahan dengan menggunakan insiden tersebut sebagai contoh. Yang keenam, Narrative Forms. Seluruh atau sebagian penilaian tertulis dapat berbentuk naratif. Penilaian naratif supervisor membantu karyawan memahami di mana kinerjanya baik atau buruk dan bagaimana cara meningkatkan kinerja tersebut. Next. Yang ketujuh, Behaviorally Anchored Rating Scales. Skala penilaian berdasarkan perilaku adalah alat penilaian yang mengaitkan skala penilaian numerik dengan contoh ilustratif spesifik mengenai kinerja yang baik atau buruk. Mengembangkan BARS biasanya melibatkan 5 langkah. Yang pertama, tulis kejadian kritis mengenai kinerja efektif dan tidak efektif dalam pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan dimensi kinerja. Yang ketiga, alokasikan kembali insiden. Yang keempat, skalakan insiden nilai perilaku yang dijelaskan oleh insiden tersebut. Yang kelima, kembangkan instrumen akhir. Next. Yang kedelapan, manajemen by objective. Istilah ini mengacu pada program penetapan tujuan dan penilaian multilangkah di seluruh perusahaan. MBO mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan spesifik yang terukur dan relevan secara organisasi dengan setiap karyawan. Dan kemudian secara berkala mendiskusikan kemajuan karyawan menuju tujuan tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tetapkan tujuan organisasi, tetapkan tujuan departemen, diskusikan tujuan departemen, tentukan hasil yang diharapkan, yang terakhir berikan umpan balik. Selanjutnya ada dealing with rater error appraisal problems. Yang pertama ada potential rating problems atau potensi masalah penilaian. Masalah ini menggambarkan masalah standar yang tidak jelas. Skala penilaian ini tampak objektif, namun ini mungkin mengakibatkan penilaian yang tidak adil karena ciri dan tingkat keberhasilan tidak jelas. Misalnya supervisor yang berbeda mungkin mendefinisikan kinerja baik atau kinerja cukup dan sebagainya secara berbeda. Hal ini sama berlaku untuk ciri seperti kualitas kerja. Cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan menyertakan frasa deskriptif yang mendefinisikan atau mengilustrasikan setiap ciri. Terus ada halo effect. Para ahli mendefinisikan efek halo sebagai pengaruh kesan umum penilai terhadap penilaian kualitas khusus penilai. Misalnya, supervisor sering memberikan peringkat rendah karyawan yang tidak ramah pada semua ciri, bukan hanya pada yang berhubungan baik dengan orang lain. Menyadari masalah ini adalah langkah untuk menghindarinya. Central tendency atau kecenderungan sentral. Kecenderungan sentral ini berarti memberi peringkat semua karyawan rata-rata. Terus ada leniency or strictness atau kelembutan atau ketegasan yang cenderung memberikan peringkat tinggi atau rendah kepada semua bawahannya, sama seperti beberapa pengajar terkenal memberi nilai tinggi atau rendah. Masalah keketatan atau kelembutan ini terutama pada dengan skala penilaian grafis, meranking memaksa supervisor untuk membedakan antara kinerja tinggi dan rendah.
Soalnya ada resensi efek atau efek terakhir. Resensi ini berarti membiarkan apa yang telah dilakukan karyawan baru-baru ini membutakan Anda terhadap kinerjanya sepanjang tahun. Solusi utamanya adalah mengumpulkan insiden-insiden kritis sepanjang tahun. Terus ada diversity counts atau the problem of bias. Penilaian yang bias berarti kecenderungan untuk membiarkan perbedaan individu seperti usia, ras, dan jenis kelamin mempengaruhi penilaian kinerja yang diterima karyawan. Memiliki berbagai penyebab, salah satunya adalah kepribadian penilai. The need for fairness atau kebutuhan akan keadilan. Karena ketidakmampuan atasan atau ketidakadilan inheren metode penilaian, bahwa penilaian tidak adil. Standar karyawan harus jelas, karyawan harus memahami dasar penilaian yang akan Anda berikan, dan penilaian harus objektif. Beri kesempatan pada karyawan untuk menyatakan pendapatnya. Dalam praktiknya, kualitas hubungan interpersonal antar atasan dan karyawan akan membentuk dampak penilaian. Atasan harus dilatih dalam aspek teknis dan interpersonal, penilaian kinerja, dan memberikan umpan balik. Terus ada appraising performance atau penilaian kinerja, seringkali memainkan peran dalam gugatan hukum ketenaga kerjaan, seperti ketika karyawan mengklaim bahwa mereka dipecat karena kinerja buruk yang melanggar kontrak tersirat, atau mengklaim bahwa dicemarkan selama atau dalam penilaian. Demikian pula, pengadilan sering menemukan bahwa sistem penilaian yang tidak memadai menjadi akar penyebab diskriminasi ilegal. Oke, selanjutnya ada managing the appraisal interview, di mana penilaian berkala biasanya berujung pada wawancara penilaian. Di sini manajer dan bawahan meninjau penilaian dan membuat rencana untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kekuatan. Wawancara ini seringkali tidak nyaman. Hanya sedikit orang yang suka menerima atau memberi umpan balik negatif. Persiapan yang memadai dan interaksi yang efektif sangat penting. Nah, di sini ada beberapa spesiaver menghadapi 4 jenis situasi penilaian masing-masing berdasarkan tujuannya. Yang pertama, memuaskan dapat dipromosikan dengan cara wawancara yang paling mudah untuk kinerja seseorang memuaskan dan promosi akan segera terjadi. Tujuannya mengembangkan rencana perkembangan yang spesifik. Nah, yang kedua ini memuaskan tidak dapat dipromosikan dengan cara bagi karyawan yang kinerjanya memuaskan tetapi tidak memungkinkan untuk dipromosikan. Tujuannya itu untuk mempertahankan kinerja yang memuaskan. Yang ketiga, bila kinerja seseorang tidak memuaskan namun dapat diperbaiki. Tujuannya untuk menyusun rencana tindakan atau perkembangan untuk memperbaiki kinerja yang memuaskan tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir, wawancara yang karyawannya tidak memuaskan dan situasinya tidak dapat diperbaiki mungkin akan sangat mendengangkan. Pemecatan seringkali merupakan pilihan yang biasa. Nah, di sini ada wawancara yang berguna dimulai dengan sebelum melakukan wawancara, tinjauan uraian pekerjaan orang tersebut dapat dibandingkan kinerja dengan standar dan tinjauan penilaian sebelumnya. Diberikan pemberitahuan seminggu kepada karyawan tersebut untuk meninjau pekerjaan. Tetapkan waktu untuk wawancara. Nah, di sini ketika seorang superior memberi tahu seorang bahwa kinerja buruk, reaksi pertama seringkali adalah penolakan. Penyangkalan adalah mekanisme pertahanan menangani sikap defensif. Keterampilan penilaian yang penting. Terus selanjutnya berikan kritik dengan cara yang memungkinkan orang tersebut menjaga martabatnya secara pribadi dan konstruktif. Beberapa manajer memang mengambil tindakan keras. Tidak semua karyawan dapat diselamatkan dan tidak semua manajer akan menghabiskan waktu untuk mengatasi kesalahan karyawan. Kinerja karyawan mungkin sangat lemah sehingga memerlukan peringatan tertulis. Peringatan tersebut memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk menyadarkan karyawan Anda dari kebiasaan buruk, dan yang kedua untuk membantu Anda mempertahankan penilaian kepada atasan sendiri dan jika atau perlu ke pengadilan.
Selanjutnya ada Employee Engagement Guide for Manager. Gunakan wawancara penilaian untuk membangun keterlibatan manajer dan dapat menggunakan wawancara penilaian untuk meningkatkan keterlibatan karyawannya. Berikut adalah temuan dan implikasi yang relevan. Karyawan yang memahami bagaimana mereka dan departemennya berkontribusi terhadap kesuksesan perusahaan lebih terlibat. Oleh karena itu, ambillah kesempatan ini untuk menunjukkannya kepada karyawan bagaimana upaya berkontribusi pada gambaran besar bagi dirinya, kesuksesan tim dan perusahaan. Studi lain menemukan bahwa keterlibatan karyawan meningkat ketika mereka mengalaminya. Apa yang para peneliti sebut sebagai kebermaknaan psikologis, yaitu persepsi bahwa peran seseorang dalam organisasi bermanfaat dan berharga. Gunakan interpandangan untuk menekankan makna bagi perusahaan atau apa yang dilakukan karyawan. Karyawan juga mengalami keamanan psikologis atau persepsi bahwa hal tersebut aman untuk membawa diri ke suatu peran tanpa takut rusaknya citra diri, status, atau karir lebih terlibat. Oleh karena itu, bersikaplah jujur dan objektif, tapi lakukan hal tersebut untuk mendukung secara wajar dan tanpa merusak citra diri karyawan secara tidak perlu. Kemanjuran mendorong keterlibatan, jadi gunakan wawancara untuk memastikan karyawan Anda memiliki apa yang ia butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan membiarkan karyawan menyuarakan pendapatnya meningkatkan keterlibatan karyawan. Gunakan wawancara sebagai kesempatan untuk menunjukkan karyawan Anda bahwa Anda mendengarkan ide-ide mereka dan menghargai kontribusi mereka. Selanjutnya ada Performance Management Application Case. Penilaian kinerja secara teori baik-baik saja, namun dalam praktiknya penilaian tidak selalu berjalan baik dengan lancar. Sasaran tidak ditetapkan. Penilaian adalah formulir dari toko peralatan kantor dan umpan balik tahunan. Jika ada, mungkin menyakitkan karena kedua peserta melarikan diri sebelum ada umpan balik pembinaan berlangsung. Selanjutnya ada Total Quality Management dan Performance Appraisal. Pakar manajemen telah lama berpendapat bahwa sebagian besar penilaian kinerja tidak memotivasi, melayani karyawan, atau membantu pengembangan dari mereka. Beberapa pendukung sistem total quality management bahkan menyusulkan untuk penghapusan penilaian kinerja. Total Quality Management adalah program yang ada di seluruh organisasi yang mengintegrasikan fungsi dan proses bisnis sehingga mereka termasuk desain, perencanaan, produksi, distribusi, dan layanan lapangan ditujukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. What is performance management? Performance management adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Kita dapat merangkum 6 elemen dasar manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada berbagai arah. Berbagai arah berarti mengomunikasikan tujuan perusahaan kepada semua karyawan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tujuan departemen, tim, dan individu. Yang kedua ada keselarasan tujuan berarti memiliki metode yang memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat hubungan antara tujuan karyawan dan tujuan departemen dan perusahaan mereka. Yang ketiga ada pemantauan kinerja berkelanjutan, biasanya berarti sistem komputerisasi untuk terus-menerus mengukur kemajuan tim dan karyawan menuju mencapai tujuan kinerja. Yang keempat ada umpan balik berkelanjutan. Berarti memberikan umpan balik secara terus-menerus, baik tatap muka maupun melalui komputer, mengenai kemajuan menuju tujuan. Pelatihan dan dukungan pengembangan harus menjadi bagian dari proses umpan balik. Pengakuan dan penghargaan harus memberikan insentif untuk menjaga kinerja karyawan yang berorientasi pada tujuan tetap berjalan. Next. Sekarang kita akan masuk ke analisis kasus. Rank Enyaq et Laskar.
Emma Gilbert, CEO Luxcar yang baru diangkat, sebuah produsen mobil mewah besar, sedang memikirkan banyak hal. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan hierarki sejak bergabung sebagai mahasiswa pasca sarjana. Dan dia sekarang menyadari bahwa berada di puncak tidaklah mudah. Perusahaan tersebut dengan cepat kehilangan pangsa pasarnya karena digantikan oleh mobil-mobil yang lebih inovatif, bergaya, berteknologi maju, dan hemat energi yang diproduksi oleh pesaingnya. Sebagai perbandingan, karyawan Gilmart, terutama para desainer dan insinyur, merasa puas dengan mobil-mobil kuno, berpenampilan kotak, dan boros bahan bakar yang telah mereka produksi selama bertahun-tahun. Tampaknya ada budaya biasa-biasa saja. Cara kerja Laskar adalah melakukan hal-hal seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya dengan sedikit usaha. Next. Mencari jawaban, Gilbert memikirkan pengalamannya sebelum mengelola salah satu pabrik produksi perusahaan. Sebagian besar staf di sekelilingnya tampak bekerja keras dan berkomitmen, namun yang lain tentu saja tidak. Setelah direnungkan, dia menyadari bahwa tidak ada satupun pemutusan hubungan kerja secara paksa selama dia berada di sana. Dia mulai memikirkan motivasi seperti apa yang dibutuhkan staf untuk mencapai keunggulan. Ia melihat bahwa meskipun kinerjanya buruk, tidak ada dampak serius yang nyata. Mengapa proses penilaian kinerja tidak secara efektif mengidentifikasi kinerja aktual karyawan? Apakah kinerja tersebut mendukung organisasi dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan? Survei karyawan dilakukan untuk menemukan jawabannya. Ditemukan bahwa penilaian tahunan pada dasarnya dianggap sebagai latihan kotak centang. Manajer memandang latihan penilaian hanya membuang waktu dan memberikan penilaian yang berlebihan untuk menghindari ketidaknyamanan. Demikian pula para bawahan kurang memperhatikannya dan merasa bahwa hal itu tidak mencerminkan kinerja mereka secara akurat. Bagian integral dari keterlibatan karyawan telah hilang dan akibatnya adalah kurang motivasi bagi karyawan untuk berinovasi, mencari penghematan biaya, atau melakukan perbaikan secara umum. Proses penilaian ini hanya mengalami sedikit perubahan sejak perusahaan ini didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu. Setahun sekali, seorang manajer akan mengisi formulir skala penilaian grafis untuk setiap bawahannya. Mirip dengan tabel 9-2, tetapi dengan rentang nilai kinerja dari tidak memuaskan hingga sangat baik, dan menyerahkannya ke Departemen SDM. Masalah dalam 10 tahun terakhir, hanya 6 dari 7.000 karyawan yang dinilai kurang memuaskan, namun kinerja akhir perusahaan masih jauh dari memuaskan. Diperlukan perubahan mendasar. Gilmart telah membaca artikel tentang metode distribusi paksa yang menempatkan persentase penerima tarif yang telah ditentukan sebelum ke dalam kategori kinerja. Kadang-kadang disebut metode Rang and Yang. Metode ini terinspirasi oleh CEO General Electric Jack Welch yang terkenal dengan argumennya bahwa para pemimpin harus memberi peringkat pada kinerja karyawan dan kemudian memecat 10% terbawah setiap tahunnya. Pendekatan ini masuk akal bagi Gilmart sebagai cara untuk merangsang motivasi. Dia beralasan, mengapa kita harus menoleransi kinerja buruk? Bukankah lebih baik kita memfokuskan manfaat, pelatihan, dan pengembangan pada orang-orang yang kinerja terbaik dan tidak membuang-buang uang untuk hal-hal terburuk. Karyawan yang berkinerja buruk tidak boleh mempunyai keterampilan yang tepat untuk melakukan pekerjaannya. Tentunya lebih sehat bagi mereka dan perusahaan jika mereka mencari pekerjaan lain yang memanfaatkan keterampilan mereka dengan lebih baik. Next. Dia mengirim memo kepada semua manajer bahwa karyawan harus dinilai menggunakan 3 kategori dan batasan akan ditempatkan sehingga tidak lebih dari sejumlah bawahan manajer dapat ditempatkan di masing-masing kategori. Kategori tersebut adalah teladan, 20% karyawan, memenuhi ekspektasi 70% karyawan, dan di bawah ekspektasi 10% karyawan. Para panutan akan memperoleh kenaikan gaji yang signifikan dan juga menerima sebagian besar pelatihan dan pengembangan perusahaan. Kelompok yang memenuhi harapan akan mengalami kenaikan gaji yang tidak terlalu besar dan beberapa pelatihan, sedangkan kelompok di bawah harapan akan ditandai untuk diberhentikan. Gilmart tidak siap menghadapi kemarahan dan kekacauan yang diakibatnya.
Dalam waktu 3 bulan, para staf melakukan aksi demonstrasi di luar kantor pusat perusahaan. Yang lain pergi begitu saja, menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi panutan karena bias manajer mereka atau kurangnya tempat tersedia dalam kategori tersebut. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Mereka tidak dapat mencapainya, bahwa karyawan yang berkinerja terbaik pun keluar karena permusuhan dari rekan kerja yang dianggap berkinerja lebih rendah dan perasaan tidak nyaman dengan lingkungan yang kompetitif. Menjadi jelas mengapa Jim menghentikan sistem ini setelah Wells keluar, seperti yang dilakukan oleh pendukung terkemuka lainnya baru-baru ini seperti Microsoft dan Amazon. Tapi apa solusinya? Baik metode penilaian yang lama maupun yang baru, karena alasan yang berbeda, terbukti tidak efektif. Gilmore membaca lebih banyak literatur tentang penilaian kinerja dan menemukan bahwa ini bukanlah satu-satunya metode. Dia juga menemukan skala penilaian berdasarkan perilaku, pemeringkatan bergantian, metode insiden kritis, manajemen berdasarkan tujuan, metode campur, dan banyak lagi. Meskipun Gilmore sangat ingin agar para picketer kembali bekerja dan pabrik-pabrik berfungsi kembali secara efektif, dia tidak yakin apakah akan mungkin untuk menemukan sistem penilaian kinerja yang sempurna. Kemudian kita masuk ke identifikasi masalah. Pada poin paragraf pertama adalah Luxcar kehilangan pangsa pasar yang disebabkan oleh perubahan tren seperti mobil-mobil yang lebih inovatif, bergaya, berteknologi maju, dan hemat energi yang diproduksi oleh pesaingnya. Poin paragraf kedua adalah kurangnya sistem evaluasi kinerja karyawan yang efektif sehingga karyawan di perusahaan Gilmore tidak memiliki kinerja yang maksimal. Pada poin paragraf ketiga, kurangnya penilaian kerja tahunan dianggap tidak efektif dan tidak memotivasi karyawan untuk berkontribusi secara positif dalam inovasi dan efisiensi. Kehilangan integralitas dalam proses penilaian yang berdampak pada keterlibatan karyawan dapat memotivasi mereka. Pada poin paragraf keempat, kurangnya transparansi yang efektivitas dalam proses penilaian yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksesuaian kinerja. Next. Pada paragraf kelima, poinnya, organisasi harus mempertimbangkan pendekatan alternatif yang fokus pada pengembangan, dukungan, dan pembinaan karyawan. Hal ini dapat mencakup strategi manajemen kinerja yang lebih holistik, pengembangan keterampilan serta motivasi karyawan dengan cara meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Pada poin paragraf ke-6, kebijakan ini termasuk potensi subjektivitas dalam penilaian, ketidaksertaan dalam akses pelatihan, dan risiko ketidakpuasan karyawan yang dinilai. Perlu memastikan bahwa kriteria penilaian dan batasan distribusi karyawan sesuai dengan standar etika dan hukum ketenaga kerjaan. Poin paragraf ke-7 adalah sistem penilaian yang tidak seimbang dan kompetitif, menciptakan ketegangan di antara karyawan dan merugikan budaya kerja. Aksi demonstrasi, kepergian karyawan, dan ketidakpuasan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat merugikan motivasi dan produktivitas. Poin paragraf ke-8 adalah implementasi sistem penilaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Solusinya melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan organisasi, penerapan metode penilaian yang lebih fleksibel dan objektif, serta memberikan perhatian khusus pada keadilan dan pengembangan karyawan. Poin paragraf ke-9 adalah membutuhkan pemahaman mendalam terhadap dinamika internal perusahaan dan menerapkan metode penilaian yang lebih sesuai. Fleksibilitas, objektivitas, keadilan, dan penekanan pada pengembangan karyawan menjadi kunci dalam merancang sistem penilaian yang efektif dan mendukung pertumbuhan organisasi. Yang kedua ada rumusan masalah, yaitu bagaimana Gilmore dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan Luvier. Nah, yang ketiga dampak atau pengaruhnya, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh Lux Rivier karena tidak mengikuti tren yang sedang berlangsung di masa sekarang, karena mereka kehilangan pangsa pasar mereka cenderung mengikuti tren lama seperti mobil yang berpenampilan kotak dan boros bahan bakar yang telah memiliki
yang telah mereka produksi selama bertahun-tahun, di mana tren tersebut sudah tidak lagi diminati oleh pasar di masa sekarang. Yang keempat, alternatif solusinya. Yang pertama, Luvier seharusnya fokus pada inovasi produk untuk membuat kendaraan yang lebih inovatif dan hemat energi. Yang kedua, perlu meningkatkan sistem evaluasi kinerja karyawan dan memperkenalkan program-program pengembangan karyawan yang lebih efektif. Ketiga, perlu merevisi sistem penilaian kerja tahunan mereka menjadi lebih transparan, objektif, dan berorientasi pada perkembangan karyawan. Yang kelima, ada solusi terbaik. Solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja Luvier adalah dengan membentuk tim riset inovatif, mendorong keterlibatan karyawan, dan menjalani kemitraan dengan lembaga riset. Evaluasi karyawan diperbaharui dengan KPI yang jelas dan pelatihan reguler. Sementara program pengembangan disesuaikan dengan melibatkan mentoring dan pelatihan teknisi. Revisi sistem penilaian kerja tahunan mereka menjadi lebih transparan, objektif, dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Langkah-langkah ini memastikan keseimbangan optimal antara inovasi produk, efisiensi operasional, dan pengembangan karyawan. Secara signifikan meningkatkan daya saing Luvier di pasar otomotif. Kesimpulannya, dari semua itu terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam perusahaan Luvier, termasuk kehilangan pasar karena kurangnya inovasi produk dan tren yang tidak diikuti, serta kurangnya sistem evaluasi kinerja dan penilaian karyawan yang efektif. Solusi terbaik yang dapat diusulkan adalah melibatkan fokus pada inovasi produk, meningkatkan evaluasi karyawan, dan revisi sistem penilaian kerja tahunan untuk lebih transparan dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Dengan mengimplementasikan solusi ini, Luvier dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya di pasar otomotif. Selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan pertama, usulan Gilmore adalah untuk menggunakan metode distribusi paksa disambut dengan kemarahan dan kekacauan. Namun menurut Anda, apakah manfaatnya sistem penilaian seperti itu? Jawabannya adalah, menurut bacaan di atas, penggunaan metode distribusi paksa sudah tepatnya digunakan. Karena dengan adanya evaluasi kinerja oleh metode ini, karyawan akan memulai memperbaiki kinerja mereka sendiri, sehingga kualitas naik. Yang kedua ada evaluasi metode kinerja lain yang disebut dalam kasus ini, mana yang ada yang saya rekomendasi ya. Jawabannya adalah melihat tantangan yang dihadapi oleh Luxcar. Rekomendasi penilaian kinerja dapat mencakup penggunaan metode insiden kritis atau manajer tujuan. Yang ketiga, kasus ini membuktikan bahwa sistem penilaian kinerja yang sempurna tidak mungkin dilakukan. Jawabannya, kasus ini tidak membuktikan sistemnya sempurna atau tidak, tetapi menunjukkan bahwa pendekatan yang ekstrim atau kurang dipertimbangkan dapat menyebabkan konsekuensi negatif. Selanjutnya. Next. Ya. Oke, jadi Sekian dari kesimpulan kelompok kami. Terima kasih. Oh, belum kesimpulan. Kesimpulan dari chapter 9 ini adalah penilaian kinerja adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia, melibatkan evaluasi kinerja karyawan terhadap standar yang ditetapkan, serta memberikan umpan balik untuk memperbaiki atau mengembangkan. Meskipun tantangan seperti bias penilaian ada, ini tetap krusial untuk keputusan terkait gaji, promosi, dan retensi. Proses ini meliputi 3 langkah utama, yaitu pertama, menetapkan standar penilaian kinerja dan memberikan umpan balik. Metode seperti skala penilaian grafik dan MBO memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menghindari kesalahan perusahaan perlu metode spesifik dan pelatihan bagi penilai. Wawancara penilai kinerja memberikan kesempatan bagi manajer untuk memberikan umpan balik konstruktif dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam memantau dan memperbaiki kinerja secara real time.
Penilaian kinerja yang efektif merupakan bagian dari manajemen kinerja yang berkelanjutan yang bertujuan memastikan kinerja individu dan tim selaras dengan tujuan organisasi. Cukup presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan kata. Terima kasih.